Selamat sore Vio, selamat sore Tribuners. Vio, cuaca di Kabupaten Pindrang ini sekarang berawan. Baru saja selesai hujan deras sekitar dengan durasi waktu sekitar 1 jam setengah, Vio. Baik, Vio dan juga pemirsa bahwa bencana angin puting beliung menghantam 3 desa di Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada Minggu 14 Desember kemarin. 3 desa terdampak yakni Desa Padelo, Desa Kesie, dan Desa Jampue. Dan untuk data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pindrang, saat ini ada sekitar 53 rumah warga mengalami rusak berat porak-poranda setelah terkena angin puting beliung pada minggu kemarin. Fior, kami sempat mendatangi lokasi bencana di salah satu desa yakni Desa Jampue. Dari pantauan kami bahwa di salah satu bangunan memang beberapa rumah warga yang terdampak itu porak-poranda, beberapa eh, bagian rumah mereka itu sudah terlepas seperti atap dari rumah mereka, dan juga bahkan ada beberapa warga yang rumah warga maksud kami yang roboh rata dengan tanah akibat tersapu angin puting beliung pada minggu siang kemarin, Kion. Baik, Pior. Jadi sebenarnya bencana angin puting beliung di wilayah sekitar Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang ini memang sudah sering terjadi setiap tahunnya. Namun baru kali ini angin puting beliung langsung memasuki eh, rumah padat penduduk atau di perumahan masyarakat, sehingga banyak rumah yang menjadi eh, yang terdampak atas peristiwa ini. Tempat anunya, tempat sahabat merahnya orang. Angin puting beliung bergerak dari arah pantai menuju ke arah permukiman di Kelurahan Landrisang, khususnya di lingkungan Jampue dan Kesie. Mungkin ya? Lebih 20. Lebih 20. Iya, kami taksir 30 pun mungkin juga. Ya, itu disertai dengan total semua dengan rusak ringannya. Di mana itulah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kena kasih bola terus. Oh weh, kasih nak. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Ini kasih Allah.
itu dari kita. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oh, ini kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, baik. Kembali lagi masih dalam program Tribun Timur Update. Tentunya Tribuners, kita akan melanjutkan laporan dari rekan Aryadi. Masih bersama dengan kami, rekan Aryadi. Ya, Fior. Iya, baik. Ini tadi pertanyaan terakhir yang kemudian sebelum kita jeda adalah bagaimana kemudian kondisi angin puting beliung ini, apakah baru terjadi di tahun 2025, apakah sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya di tahun 2025? Ya, seperti yang kami informasikan tadi, Fior, bahwa memang wilayah Kecamatan Landrisang ini memang sudah sering sekali terjadi diterpa angin kencang atau angin puting beliung. Namun, baru kali ini, Fior, angin puting beliung memasuki rumah padat penduduk di wilayah tersebut, sehingga membuat sejumlah atau puluhan rumah warga terdampak atas bencana ini. Baik, selain rumah warga, mungkin yang infrastruktur lain yang juga ikut terdampak dari 3 desa ini, ada hal apa saja mungkin? Itu Fior, jadi selain 35 rumah warga yang mengalami rusak berat akibat ancaman angin puting beliung, ada juga 2 sekolah yakni TK Muhammadiyah Jampue dan SD Muhammadiyah Jampue yang berada di satu lokasi kompleks Muhammadiyah, Fior. Jadi kami juga sudah melakukan pemantauan tadi bahwa di sekolah tersebut memang tidak ada lagi bisa diselamatkan. Sekolah khususnya TK Muhammadiyah Jampue itu sudah porak-poranda, atap bagian atasnya lepas, kemudian sejumlah juga material atau bagian gedung sekolah bergeletak di tanah seperti itu. Kemudian kami sempat juga memasuki gedung sekolah, sejumlah buku dan alat peraga mengajar itu sudah rusak karena basah, karena terkena air hujan, karena memang atap dari gedung sekolah tersebut itu sudah lepas diterpa angin puting beliung. Dan hingga saat ini pihak sekolah meliburkan siswanya untuk sementara, dikarenakan memang kondisi gedung sudah tidak layak digunakan, dan pihak sekolah berinisiasi akan melanjutkan proses belajar mengajar di masjid terdekat. Ya. Iya, baik. Berbicara tentang mungkin pasca kejadian, kondisi atau mungkin respon aksi dari warga sekitar, terutama mungkin soal evakuasi ataupun juga penyelamatan barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan pasca kejadian, seperti apa? Jadi setelah kami pasca kejadian angin puting beliung, kami langsung melakukan pemantauan di lokasi bencana. Jadi sejumlah masyarakat tadi di sana sempat masih berada di rumahnya yang tinggal puing-puing itu, ada juga yang rumah yang rubuh. Mereka mencari beberapa sejumlah barang-barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan setelah kondisi bencana angin puting beliung menerpa rumah mereka. Dan pemerintah Kabupaten Pindrang juga sudah bergerak cepat, termasuk khususnya BPBD Kabupaten Pindrang, untuk mendirikan posko di Kelurahan Landrisang, Kecamatan Landrisang, yang merupakan posko utama, dan langsung melakukan pemberian bantuan kepada warga yang terdampak. Ya. Oke, baik. Ya, warga yang terdampak ini dan juga pemberian bantuan yang dimaksud, apakah kemudian ada korban luka atau mungkin pengungsinya ada berapa orang yang bisa disampaikan, rekan Aryadi? Dari laporan BPBD dan juga kepolisian setempat, Fior, bahwa tidak ada
korban atas peristiwa bencana angin puting beliung ini. Namun memang hanya rumah mereka yang terkena dampak. Dan rata-rata mereka membutuhkan terpal, kemudian untuk menutup rumah mereka, dan untuk anak-anak mereka membutuhkan susu hingga makanan siap saji seperti Fjordan. Dari pantauan kami, pihak pemerintah kabupaten dan beberapa instansi terkait langsung bergerak cepat untuk melakukan penyaluran bantuan kepada warga setempat yang terdampak dalam bencana ini. Baik, ya, disampaikan juga tadi oleh rekan Aryadi bahwa tentu ada kemudian kesigapan dari BPBD setempat begitu ya. Ada kemudian penanganan daruratnya yang tentu ada dalam hal ini adalah pendirian tenda darurat dan juga pemberian bantuan. Nah, mungkin ada berapa tenda darurat yang telah didirikan sampai saat ini? Saat ini dari pantauan kami, Fior, bahwa hanya ada satu posko yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Pindrang, yaitu posko utama yang berada di kantor Kelurahan Landrisang, Kecamatan Landrisang. Nah, Fior, memang beberapa warga yang terdampak, mereka tidak ingin mengungsi di tenda pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten, dikarenakan mereka memilih untuk mengungsi di keluarga terdekat yang rumahnya tidak terdampak angin puting beliung ini, Fior. Iya, dari Bupati Kabupaten Pindrang sendiri, apakah sudah memberi respon mengenai peristiwa ini? Betul sekali, Fior. Jadi kami sudah melakukan sesi wawancara kepada Bupati Pindrang, Andi Irwan Hamid, bahwa Andi Irwan Hamid juga tadi turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan semangat kepada warga terdampak, kemudian melihat kondisi yang terdampak di sana. Dan Andi Irwan Hamid atau Bupati Kabupaten Pindrang akan besok akan berupaya untuk menyalurkan bantuan berupa bantuan tunai kepada warga yang rumahnya terdampak atas bencana ini untuk perbaikan rumah. Ya, baik. Tentunya sudah ada upaya juga dari pemerintah kabupaten untuk memberikan bantuan atas kejadian ini dan semoga bisa segera terrealisasi dan juga warga-warga yang terdampak ataupun juga infrastruktur yang kemudian rusak akibat kejadian tersebut dalam hal ini angin puting beliung bisa segera kemudian direhabilitasi. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Aryadi. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini. Dan Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Aryadi. Berikut juga pernyataan dari Camat Lasinrang, Bahrun Syah, serta pernyataan dari Kepala BPBD Kabupaten Pindrang, Romi Emanule. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kan ini kan data dulu masuk awal, nanti kan diupdate kan akan bertambah. Ini sebentar itu Tahun ini baru seleman kawan lakukan nih. Angin puting beliung bergerak dari arah pantai menuju ke arah permukiman di Kelurahan Landrisang, khususnya di lingkungan Jampue dan Kesil. Ada lebih 20. Iya, kami taksir 30 pun mungkin juga. Ya, itu disertai dengan total semua dengan rusak ringannya. Di mana itulah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kena kasih bola terus. Owe, kasih nak. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ay. Allah. Ini sisi La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Iko ay salah ke onding. Kumakir lari ke sana. Aja lalu salek ke ronding. Aku selesai bang. Ambil lari lu. Tadi bang bahaya. Astaga. Rata. Onding. Lu aku aja lalu tadi bang. Mana kami lu kore? Halah. Sarang asingin onding, sing bahaya. Astaga, rumah mana pulang tahu deh. Beli siapa nana, Re? La ilaha illallah. Ye kasih. Wah, bulan ye kasih. Allah. Yo, aku bagus. Wah, kasih bulan apa weh? Lama kayaknya. Ini kayak kawasan. Ya. Awas. Mati kita cak dulu Dewi, cak. Mati besar. Besar deh. Kiri, mana tuh yang pengen taruh? Apa beli di dalam? Di kampung itu loh, dalam sampai. Naik Pada sisi tuan. Nah, kita naik sana kan. Ada yang besar lagi. Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Sri Kandi PLN WIPA Sulawesi dukung UMK Poklasar Menara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia,
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan, pelatihan, dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.